Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Data Statistik 2KS6 yang beranggotakan Irsyad Fahil Ashraf, Ayu Lansari, Mesya Zahra Adelia, Ikade Purnawiyarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang asumsi regresi linear sederhana dan juga pengujian asumsi kenormalan menggunakan Arcometer. selamat menyaksikan. Nah, Arcometer adalah sebuah package yang tersedia dari RStudio yang menyediakan sebuah GUI atau Graphical User Interface yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pemrosesan data. Jadi, Arcometer ini menggunakan sistem point and click. Nah, apa sih keuntungan dari Arcometer itu sendiri? Nah, Arcometer sendiri adalah sintaks program akan ditampilkan pada bagian tab yang namanya nanti lembar kerja dan akan memudahkan kita belajar sekaligus memudahkan kita dalam melakukan perhitungan statistik yang diperlukan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan yang akan ada di Arcometer. Yang pertama yaitu tab 1 ada barisan menu yaitu dari file, edit sampai help. Kemudian yang kedua itu ada interaksi dengan objek atau dataset kita. Yang ketiga itu adalah tampilan lembar kerja atau sintaksnya nanti. Yang keempat ada submit untuk merunning sintaks. Yang kelima itu nanti ada output yang akan ditampilkan. Dan yang keenam itu nanti ada message apakah program kita atau sintaks kita itu terunning dengan baik atau warning atau error. Nah, mungkin langsung saja kita pertama ada dua cara merunning Arcometer. Pertama itu di RStudio dan yang kedua itu melalui RGUI. Nah, apa sih bedanya? Jadi pertama kita perlu menyiapkan namanya package Arcometer. Jadi kita install package Arcometer terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya. Yang kedua kita perlu mengakses library-nya yaitu RCMDR. Nah, bedanya nanti tampilan dari Arcometer sendiri untuk RStudio itu tidak akan menampilkan output. Seperti ini bentuk dari Arcometer-nya. Jadi di sini cuma ada tab bagian menu, kemudian ada tab untuk interaksi datasetnya. Yang ketiga itu ada sintaksnya. Nah, outputnya sendiri itu akan muncul di bagian konsol pada RStudio-nya. Contoh kita ingin kita import data terlebih dahulu untuk melakukan bagaimana sih perbedaannya. Nah, di sini kita contohnya import data kabupaten kota CSV. Nah, di sini output yang muncul itu berada pada bagian konsol. Sedangkan di scriptnya ini hanya ada sintaksnya. Contoh kita melakukan analisis sederhana yaitu analisis statistik deskriptifnya, yaitu pada bagian poinnya itu point summaries, kemudian kita klik bagian active dataset. Oke, nah di sini bagian scriptnya akan muncul sintaksnya dan outputnya itu muncul di bagian konsol seperti yang terlihat pada layar. Nah, ini jika kita merunning Arcometer melalui RStudio. Kemudian bagaimana jika kita terlebih dahulu? Nah, bagaimana jika kita merunningnya melewati RGUI? Nah, sama saja karena tadi kita sudah install package-nya. Jadi kita di sini cuma perlu merunning dari library yaitu library RCMDR. Nah, perbedaannya ini sendiri nanti akan muncul output dan juga type message di bagian Arcometer. Jadi di sini baik dari sintaks, output maupun pesannya itu muncul di bagian Arcometer, bukan di konsol seperti RStudio tadi. Mungkin kita coba contoh lain seperti tadi, yaitu kita pertama kita import data terlebih dahulu. Kita import data yang sama yaitu data kabupaten kota CSV. Nah, di sini sintaks dan outputnya muncul di bagian Arcometer-nya. Berikut juga dengan pesannya apakah berhasil di dataset kita import datasetnya atau gagal. Kemudian kita lakukan analisis sederhana yaitu analisis deskriptif. Kita aktifkan dataset. Yes, oke. Nah, di sini akan muncul baru berupa summary dataset yaitu sintaks yang kita panggil. Nah, outputnya akan muncul pada bagian output. Tidak seperti RStudio tadi, dia akan muncul di konsol, tapi Arcometer dengan menjalankannya di GUI, munculnya itu langsung di Arcometer sendiri. Berikut juga dengan pesannya apakah berhasil atau tidak. Nah, itu pengenalan singkat tentang Arcometer. Untuk selanjutnya yaitu regresi linear sederhana dan juga asumsi normalitas akan dijelaskan oleh teman saya.
kita dapat melakukan analisis deskriptif maupun inferensial dengan Arcomender. Dalam video ini, kami akan mendemokan cara melakukan analisis inferensial dengan Arcomender. Analisis yang akan dilakukan adalah pembentukan model regresi linear sederhana dan uji normalitas. Pertama-tama, kita perlu memasukkan data yang akan digunakan. Ada setidaknya 3 cara untuk memasukkan data yang dapat digunakan pada Arcomender. Pertama adalah input manual, kedua adalah import data, dan ketiga adalah menggunakan data yang tersedia dalam package R. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menggunakan cara kedua, yaitu import data. Pilih data, import data. Karena ekstensi file yang akan kita gunakan adalah SAP, maka pilih from SPSS dataset. Beri nama untuk datasetnya. Di sini kita beri nama dataset, centang convert karakter variables to vectors untuk mengconvert variabel kategori. Selanjutnya, centang juga first column contains row names karena kolom pertama kita merupakan nama baris. Klik OK. Pilih filenya, open. Untuk melihat data yang telah kita import, klik View Dataset. Selanjutnya, sebelum kita melakukan analisis, perlu kita lakukan cleaning data. Cleaning data dilakukan agar data yang kita analisis merupakan data clean. Untuk melakukan cleaning data, dapat kita lakukan dengan menghapus missing value. Caranya adalah klik data, active dataset, remove cache with missing data. Di sini kita bisa memilih include all variables atau hanya variabel tertentu saja. Kita juga dapat memberi nama baru pada dataset yang telah kita hapus missing value-nya. Sekarang missing value-nya telah terhapus dan data siap kita gunakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Sedangkan regresi linear menjelaskan bahwa hubungan antara variabel membentuk garis linear. Sedangkan regresi linear sederhana sendiri menjelaskan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dalam bentuk garis linear. Model persamaan untuk regresi linear sederhana adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I. Sedangkan estimasi persamaan regresinya yaitu Y cap I sama dengan B0 ditambah B1 XI. Nah, kita dapat melakukan tahapan uji regresi linear sederhana. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis. Nah, karena dalam regresi linear sederhana ini ada 2 parameter yaitu beta 0 dan beta 1, maka yang diuji adalah parameter beta 0 dan beta 1, sehingga hipotesis 0-nya menjadi beta 0 sama dengan 0 dan beta 1 sama dengan 0. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu beta 0 tidak sama dengan 0 dan beta 1 tidak sama dengan 0. Tingkat signifikansi yang dapat kita pakai ada alfa sama dengan 0,01, 0,05 ataupun 0,1. Nah, dalam uji RLS ini kita menggunakan T-hitung dan T-tabel. Statistik hitungnya yaitu T-hitung untuk beta 0 yaitu beta 0 cap per standar error dari beta 0 cap. Sedangkan untuk beta 1 kita dapat menghitung T-hitungnya yaitu beta 1 cap per standar error dari beta 1 cap. Nah, untuk wilayah kritisnya sendiri yaitu tolak H0 ketika T-hitungnya itu lebih besar dari T1 min alpha per 2 dengan N min P sebagai derajat kebebasannya.
Nah, keputusan dan kesimpulannya bisa disesuaikan dengan hasil statistik hitung dan tabelnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah buka Argui, lalu kita panggil library rcmdr. Saran. Lalu akan muncul Windows Recommender seperti ini. Nah, setelah itu kita import data dengan klik data. Kita pilih import data, lalu kita pilih from SPSS dataset karena dataset yang akan saya gunakan adalah dataset dari file SPSS. Kita centang. Okay. Kita pilih datanya, lalu kita open. Nah, ketika berhasil akan muncul R-script dan output seperti ini. Lalu kita bisa melihat dataset yang setelah kita import dengan klik view dataset. Nah, ini adalah dataset yang akan saya gunakan. Setelah itu, untuk mencari persamaan regresi linear, kita bisa klik statistik, kita klik fit models, lalu kita pilih linear regression. Nah, yang ada di sebelah kiri ini adalah variabel dependent atau variabel Y, dan yang sebelah kanan ini adalah variabel independent atau variabel X. Kita akan menggunakan kolom Y untuk variabel Y, dan kita menggunakan kolom X4, variabel X4 untuk menjadi variabel independentnya. Lalu kita langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Ini adalah hasil penghitungan persamaan regresi linear dan uji RLS dengan menggunakan Recommender. Nah, kita bisa mendapatkan persamaannya di kolom estimate-nya. Ini adalah estimasi parameternya. Sehingga untuk estimasi parameter intercept, itu 33,81, intercept itu B0, atau estimasi parameter untuk beta 0 yaitu 33,81, dan estimasi parameter untuk beta 1 yaitu 234,87. Nah, di sini hasil penghitungan uji RLS-nya itu didapatkan t-value dan p-value dari uji RLS-nya itu sendiri. T-value untuk intercept atau beta 0 itu 0,483, dan t-value untuk beta 1 itu 9,522. Nah, kita bisa melakukan mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan berdasarkan t-value atau p-value. Kalau t-value kita bisa bandingkan dengan t-tabel, dan sedangkan p-value kita bandingkan dengan alpha. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan keputusan untuk beta satunya. Beta satunya itu mendapatkan p-value yang sangat kecil atau mendekati 0 ya. Sehingga kita bisa dapatkan keputusan tolak H0 jika kita menggunakan, misal kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Karena ini kurang dari 0,05, maka dengan tingkat signifikansi 0,05 atau dengan tingkat signifikansi 5%, kita bisa dapatkan bahwa variabel X4 itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan dengan uji normalitas oleh rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan mendemokan salah satu uji normalitas, yaitu uji Shapiro-Wilk. Sebelum memulai uji normalitas di Recommender, ada baiknya kita mengetahui secara teori terlebih dahulu mengenai uji Shapiro-Wilk. Nah, metode uji Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Datanya terurut, kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Syarat data untuk melakukan uji Shapiro-Wilk ada 3. Yang pertama, data harus berskala interval atau rasio, kemudian data merupakan data tunggal, kemudian yang ketiga, data berasal dari sampel random.
Untuk tahapan pengujian uji Shapiro-Wilk seperti pada pengujian pada umumnya. Yang pertama, kita membuat hipotesis terlebih dahulu dengan H0 data berdistribusi normal, kemudian H alternatif atau H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian tingkat signifikansi kita dapat menggunakan alfa sama dengan 1% atau 5% atau 10%. Kemudian untuk statistik hitung, kita bisa menghitung nilai dari P3. Untuk wilayah kritis, kita bisa memilih salah satu antara p-value atau pendekatan nilai Z atau dengan membandingkan nilai statistik hitung P3 dengan P3 dari tabel Shapiro-Wilk. Nah, untuk memulai uji normalitas di Recommender kita perlu memanggil package Recommender yaitu RCMDR. Setelah package terpanggil, maka akan tampil jendela seperti yang ada di layar. Jika sudah muncul, berarti Recommender siap digunakan. Yang pertama, kita akan mulai dengan mengimport data. Klik data, kemudian import data. Di sini ada beberapa pilihan tipe file. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tipe file SPSS. Klik run SPSS, kemudian akan tampil. Ini untuk penamaan bebas, tapi kali ini saya tetap menggunakan dataset. Klik OK. Pilih data, oke. Kemudian akan tampil pesan seperti yang ada di layar, maka data sudah masuk ke dataset. Untuk memastikannya, kita dapat melihatnya dengan view dataset. Nah, di sini sudah tampil, maka data sudah siap untuk digunakan. Kita akan mulai pengujian normalitas dengan terlebih dahulu mencari nilai residual, karena pada umumnya uji normalitas itu digunakan dengan menguji residualnya. Yang pertama itu dengan uji regresi. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kita pilih variabel bebas, kemudian variabel bebas. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa model sudah aktif. Kemudian kita harus memasukkan nilai residual ke dalam dataset. Dengan klik models, kemudian add observation, kita centang residualnya saja. Kita klik OK. Nah, di sini akan tampil bahwa nilai residual sudah masuk ke dalam dataset. Kita bisa langsung melakukan uji normalitas dengan klik statistik, summarize, kemudian test of normality. Nah, di sini kita klik residual regression model 1, kemudian tipe tesnya yaitu Shapiro-Wilk, kemudian kita OK. Nah, di sini muncul bahwa nilai W dan nilai P. Di sini nilai p-value adalah 0,000 sekian, yang berarti bahwa p-value kurang dari alpha, sehingga keputusannya adalah tolakan 0. Sehingga dapat disimpulkan juga dengan tingkat signifikansi 5% bahwa residual dari dataset ini tidak berdistribusi normal.